Pak, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Dr. Ari, dokter yang bertugas di Poliklinik saat ini. Kalau boleh saya tahu, bisa Bapak sebutkan nama dan umur Bapak? Saya Arya, usia 21 tahun. Baik Bapak Arya, ada yang bisa saya bantu? Saya ada nyeri dada Sejak 2 hari yang lalu. nyeri dada sejak 2 hari yang lalu. Bisa Bapak gambarkan nyeri dadanya seperti apa Pak? Apakah seperti tertusuk-tusuk atau bagaimana ya Pak? Nyeri dadanya panas dan terasa seperti tertusuk-tusuk. Baik, tertusuk-tusuk ya Pak. Kalau boleh saya tahu, di keluarga Bapak apakah ada yang mengalami hal yang sama juga? Nggak ada gitu, Dok. Baik, tidak ada ya Pak. Kalau begitu, berdasarkan gejala yang Bapak sebutkan, saya akan melakukan pemeriksaan di area dada Bapak yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi jantung Bapak. Jadi, pemeriksaan ini terdiri dari 6 tahapan Pak, yaitu pemeriksaan tekanan vena jugularis di leher Bapak, lalu ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, okultasi di area dada Bapak, dan juga ada pemeriksaan ekstremitas bawah di area kaki Bapak. Nanti mungkin akan terasa kurang nyaman Pak, karena Bapak diharuskan untuk membuka baju Bapak untuk memudahkan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Pak. Baik, jika Bapak bersedia, Bapak bisa menunggu di bed pemeriksaan yang sudah saya siapkan, sembari saya akan menyiapkan alat dan juga mencuci tangan. Baik, silakan Pak. Sebelum saya mempersiapkan alat, saya akan melakukan cuci tangan prosedural dan langkah menggunakan hand rub. Kemudian saya akan mengenakan handscoon. Selanjutnya saya akan mensiapkan alat. Jadi alat yang saya gunakan ada APD berupa handscoon dan masker yang telah saya gunakan, lalu ada stetoskop, dan ada 2 buah penggaris. Setelah mempersiapkan alat, saya akan memposisikan diri saya di sebelah kanan pasien. Baik, saya sudah memposisikan diri di sebelah kanan pasien. Jadi untuk pemeriksaan kardiovaskular ini akan saya mulai dengan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Jadi saya pastikan terlebih dahulu untuk posisi pasien sudah berbaring di atas bed yang sudah saya atur ketinggiannya 45 derajat. Kemudian saya pastikan juga pasien sudah membuka baju untuk memudahkan pemeriksaan. Baik Bapak, mungkin bisa menoleh ke sebelah kiri Bapak. Baik, di sini saya akan memperhatikan untuk leher sebelah kanan pasien, yaitu pada otot sternocleidomastoideus. Saya akan memperhatikan pada bagian bawah otot sternocleidomastoideus terdapat vena jugularis interna. Jadi di sini akan saya ambil 2 buah penggaris. Penggaris pertama akan saya letakkan secara vertikal pada anulus sternal dari pasien. Permisi ya Pak. Lalu penggaris kedua akan saya letakkan secara horizontal dengan bagian bawah penggaris pada titik tertinggi dari vena jugularis interna. Dan saya pastikan kedua penggaris ini saling tegak lurus. Di sini saya dapatkan untuk tinggi tekanan vena jugularis pasien yaitu 1 cm di atas anulus sterna, yang mana masih masih dalam batas normal. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan inspeksi pada bagian toraks anterior pasien. Di sini saya akan melihat simetrisitas toraks anterior pasien. Saya melihat toraks simetris,
tanpa adanya deformitas seperti bar chest, pectus excavatum, dan pectus carinatum. Dan juga saya melihat tidak adanya luka, bekas operasi maupun pigmentasi kulit. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada kuku pasien. Baik Bapak bisa mengikuti gerakan jari saya seperti ini, Pak. Baik, di sini saya tidak melihat adanya tanda clapping finger. Baik Bapak bisa diturunkan kembali tangannya. Baik Bapak mungkin bisa dibuka maskernya. Di sini saya akan memperhatikan bagian bibir pasien. Di sini saya lihat bibir pasien normal, tidak terlihat pucat dan tidak terdapat tanda sianosis. Baik Bapak bisa dikenakan kembali maskernya. Kemudian akan saya lihat pada bagian kulit pasien. Di sini saya lihat kulit pasien normal, tidak terlihat pucat dan tidak terdapat tanda sianosis. Baik, pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di area dada pasien. Di sini saya akan menggunakan telapak tangan saya atau 3 jari tangan kanan saya dan saya akan meletakkan pada area apeks jantung pasien. Di sini saya cari terlebih dahulu untuk area apeks jantung pasien di ICS 5 linea midclavicular kiri. Permisi ya Pak. Baik, kemudian saya akan letakkan 3 jari saya di ICS 5 linea midclavicular kiri dan juga menggunakan 1 jari sebagai pinpoint untuk mencari letak ictus cordis atau punctum maksimum. Baik, kemudian saya akan mencari apakah terdapat adanya trill atau getaran pada 4 katup jantung pasien. Pertama pada katup aorta di ICS 2 parasternal kanan, lalu ke katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri, lalu ke katup tricuspid di ICS 4 parasternal kiri dan di katup mitral di ICS 5 midclavicular kiri. Bila terdapat trill, maka ini dapat menandakan kondisi adanya turbulensi di ruang jantung pasien yang mungkin bisa disebabkan oleh mitral regurgitasi atau mitral stenosis. Pada pemeriksaan tadi saya tidak menemukan adanya trill atau getaran pada keempat katup pasien dan juga saya menemukan ictus cordisnya teraba dengan kuat angkat normal. Baik, pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan perkusi yang bertujuan untuk menentukan batas kiri jantung di area dada pasien. Namun pemeriksaan perkusi ini tidak saya lakukan karena saat pemeriksaan palpasi saya sudah menemukan ictus cordis teraba kuat atau normal. Pemeriksaan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan okultasi dengan menggunakan stetoskop di area jantung pasien. Di sini saya akan ambil stetoskop terlebih dahulu dan saya akan menggunakan stetoskopnya. Kemudian akan saya hangatkan bagian diafragma stetoskop. Saya cek berfungsi atau tidak diafragma stetoskopnya. Baik, berfungsi. Kemudian akan saya mulai untuk pemeriksaan okultasi ini. Jadi untuk pemeriksaan okultasi ini akan saya lakukan pada 4 katup di area jantung pasien. Jadi yang pertama ada katup aorta di ICS 2 parasternal kanan. Pertama katup aorta di ICS 2 linea parasternal kanan. Kemudian ke katup pulmonal di ICS 2 parasternal kiri. Kemudian ke katup tricuspid di ICS 4 parasternal kiri. Kemudian mengecek katup mitral di ICS 5 midclavicular kiri. Baik, pada pemeriksaan okultasi ini saya menilai apakah terdapat murmur atau tidak. Jika ada, saya akan mengevaluasi mulai dari fase murmurnya, lokasi murmur, grading murmur, lalu kualitas murmur, dan penjalaran murmur. Namun pada pemeriksaan tadi saya tidak menemukan adanya suara murmur di keempat katup jantung pasien. Baik, pemeriksaan terakhir yang dilakukan adalah pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah pasien untuk menilai ada atau tidaknya pitting edema. Baik Bapak, saya izin untuk menaikkan celananya ya Pak.
Di sini saya akan menilai piting edema dengan menaruh jari saya di bagian pretibial atau punggung kaki dari pasien dan menekannya. Baik, tidak terdapat tanda piting edema di kaki kanan pasien, kemudian akan saya cek di kaki kiri pasien. Permisi Pak. Baik, tidak terdapat tanda piting edema di kaki kiri pasien. Baik, di sini pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya saya akan merapikan alat dan meng-KIE pasien. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa mengenakan kembali bajunya Pak dan menunggu di meja pemeriksaan sembari saya akan merapikan alat dan mencuci tangan kembali. Baik, di sini saya akan merapikan alat yang sudah digunakan dan saya akan melepaskan handscoon. Kemudian saya akan membuang di tempat sampah. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan prosedural kembali. Kemudian saya akan ke meja pemeriksaan untuk melakukan KIE kepada pasien. Baik Bapak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda abnormalitas di area jantung maupun di area ekstremitas bawah atau kaki Bapak. Namun untuk membantu penegakan diagnosis dan untuk mencari tahu penyebab nyeri dada yang Bapak rasakan, saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau yang dikenal dengan pemeriksaan EKG. Jadi nanti akan saya rujuk Bapak ke dokter spesialis jantung dan pembuluh darah untuk pemeriksaan EKG ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, ini saya akan berikan Bapak surat rujukan ke dokter spesialis jantung. Baik, sejauh ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak dan semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih dok.